Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kemarin kita menjelaskan sirah nabawiyah tentang bagaimana para sahabat, apalagi yang budak-budak, yaitu mendapat siksaan-siksaan yang mana mereka masuk Islam, seperti Bilal, Ammar dan keluarganya. Kemudian begitu juga dengan Khabbab al-Arat dan sahabat-sahabat lainnya mendapatkan begitu banyak cobaan dan ujian ketika dakwah sudah mulai dilakukan secara terang-terangan. Artinya Nabi SAW berdakwah terang-terangan. Maka sebuah langkah yang bijak dibuat oleh Nabi adalah memberitahukan kepada sahabat agar jangan menampakkan keislaman mereka dulu. Yang Nabi tetap berdakwah terang-terangan, tapi yang mau masuk Islam, yang bersedia menerima Islam, jangan tampakkan saja ke Nabi. Setelah itu tidak usah ceritakan, tidak usah kasih tahu kalau sudah masuk Islam. Nabi melarang menampakkan secara perkataan, melarang menampakkan secara perbuatan, dan dilarang pula oleh Nabi sahabat ini berkumpul-kumpul. Sesama kaum muslimin, jangan kumpul-kumpul, karena ini memancing nanti daripada kecurigaan orang Quraisy yang melihat. Tetapi tidak mungkin pula sahabat ni sesama mereka tidak kumpul, sama Nabi juga tidak kumpul, sedangkan mereka haus dengan agama. Orang baru namanya, orang baru beraja agama, dapet lo yang nan sabananya. Abah tinju semuanya itu, kamu itu kira-kira kalau dilarang. Tapi Nabi larang, tetapi akhirnya dibuat jugalah kesimpulan apa? Mereka ini tetap boleh bertemu dengan Nabi dan belajar agama, dan tetap Nabi mengajarkan kepada mereka mana yang tauhid, mana yang syirik, untuk mensucikan hati mereka. Dan Nabi mengajarkan Al-Quran kepada sahabat. Maka dicarilah sebuah tempat rumah, tempat belajar, tempat berdakwah, yang mana rumah itu jauh dari pandangan jangkauan orang-orang Quraisy dan tidak menimbulkan kecurigaan. Maka dipilihlah rumah siapa? Arqam bin Abi Arqam. Rumah ini terletak di bukit. Di sini disebutkan terletak di atas bukit Safa. Pendek datih artinya di bukit itu. Bukit Safa itu mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang dekat Ka'bah juga. Kan wak tawaf tu kemana itu? Ke Bukit Safa tu. Tapi di dekat situ, dekat Bukit Safa tu, tapi tidak dalam jangkauan pandangan orang-orang Quraisy. Tempat melintas-lintas dan semacamnya tidak menjadi pandangan orang-orang Quraisy.
Dan datang ke situ pun tak boleh beramai-ramai. Waktunya pun kadang malamnya. Datang surang-surang. Tak boleh orang ramai. Tiba surang, tiba surang lai, tiba surang lai yang tidak menimbulkan kecurigaan. Sehingga para sahabat yang masuk Islam waktu itu masih bisa belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mendapat gangguan daripada orang-orang Quraisy. Tetapi mana yang sudah mendapat gangguan tetap diganggu. Mana tahu tetap ketahuan. Karena secara naluri lah, secara naluri manusia orang pasti tahu nebaana lah kamandoannya dan tampak tu akan tetap nampak juga. Tetapi Nabi SAW tetap beliau berdakwah dengan terang-terangan, dan Nabi tetap dan sahabat yang dilarang, dan Nabi tetap berdakwah terang-terangan karena beliau mendapat perlindungan dari paman beliau, pemimpin Quraisy, Abu Talib. Kalau Nabi tidak berani orang kedua, karena di bawah perlindungan Abu Talib, tidak berani orang kedua. Tak berani orang menghentikan beliau, dan Nabi tetap berani salat di Ka'bah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menghindari, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Nabi ada namanya hijrah pertama ke Habasyah. Hijrah pertama ke Habasyah. Hijrah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, didasari karena itu tadi, gangguan terhadap orang-orang Islam itu kan meningkat. Kekuatan umat Islam waktu itu yang banyak masuk Islam juga di kalangan orang-orang budak dan orang-orang lemah. Makanya Nabi pertama, langkah beliau pertama, jangan tampakkan, baik dengan perkataan ataupun yang mau masuk Islam silakan, tapi jangan diucap-ucapkan, jangan disampaikan kepada orang lain. Cukup diri kita yang tahu dulu untuk menjaga keselamatan jiwanya. Dan yang langkah selanjutnya adalah dengan hijrah. Hijrah ini kan sebelum kejadian hijrah ini, dan isyarat untuk agar hijrah, diperintah hijrah, kan orang Quraisy mengirim 3 utusan ke Madinah untuk bertanya kepada orang-orang pendeta Yahudi yang ada di Madinah. Yang ditanya, ada seorang mengaku rasul di Mekah, namanya Muhammad. Ciri-cirinya yang disampainya tentang iko. Maka kecik pendeta Yahudi tadi, baliklah kalian ke Mekah dan tanyuan 3 hal kainnya. Kalau inyo tahu, berarti inyo Nabi. Pertama, tanyakan kepadanya tentang pemuda Ashabul Kahfi. Kalau dia tahu, berarti dia Nabi.
Yang kedua, tanyakan kepadanya tentang kisah Zulkarnain yang menggambar dari timur sampai ke barat. Kalau nyo tahu berarti iyo nabi. Yang ketiga, tanyuan kainyo tentang hari kiamat. Kalau inyo mangecean tahu berarti inyo bukan nabi. Tapi kalau keceknya ndak tahu berarti yo nabi. Kalau yang dua tahu berarti yo nabi. Yang terakhir kalau inyo mangecek indak tahu berarti yo nabi. Lalu pulanglah yang ketiga kok. Singkat cerita, turunlah surat Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ini ada isyarat untuk sahabat-sahabat yang tertindas itu agar hijrah. Seperti dalam surah Al-Kahfi ayat 16, wa iz'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Boleh kita lihat ayat 26. Bukan 26, ayat 16 ya. Halaman 295. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza tazaltumuhum, dan apabila kamu meninggalkan mereka, kamu disiko pemuda Ashabul Kahfi, mereka disiko orang-orang penyembah berhala, orang-orang musyrik. Wa ma ya'buduna illallah, dan apa yang mereka sembah selain Allah. Fa'wu ilal kahfi, maka carilah perlindungan ke dalam gua itu. Lah nampak gua itulah nampak dinya dari jauh. Ada wahyu, ilham, disuruh Allah pergi ke situ aja. Ke gua tu. Yansyur lakum rabbukum mir rahmatih. Allah, niscaya Allah akan menganugerahkan, melimpahkan kepadamu sebagian daripada rahmatnya, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Jadi Ashabul Kahfi ko manganya nyekan jumlahnya beras keteknya. Berbagai riwayat jeleh yang dari kota itu ada 6 orang. Baranam yang dari kota. Lalu nan kadilawan sa negara wa baranam. Lawan pemerintah loh Ashabul Kahfi. Maka untuk menyelamatkan diri menyelamatkan iman, maka pailah ke gua mencari tempat berlindung. Intinya boleh menyelamatkan diri dengan mencari tempat lain sebagai tempat perlindungan. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat, silakan,
memerintahkan sahabat untuk mencari tempat perlindungan. Maka di mana Nabi pilih? Di Habasyah. Habasyah ko dulu negara gadang. Kalau orang nyebut Ethiopia, tidak, dia sampai Sudan, dari arah Sudan, daerah besar. Nama rajanya Najasyi. Beliau ko raja yang adil, terkenal bijaksana, dan Nabi lah tahu itu. Pokoknya Nabi kirim ke sini. Pilih tempat hijrah pertama. Bara banyak nan barangke waktu itu apa ibu? Jumlah nan barangke 12 laki-laki, 4 perempuan. Bara sering 6 balik. Dua belas laki-laki, 4 perempuan. Kalilah suahwinya. Alhamdulillah. Kelompok ini dipimpin oleh Utsman bin Affan dan didampingi istrinya Ruqayyah binti Rasulullah. Jadi anak Nabi pun pai. Utsman yang disuruh sebagai orang nan dituan untuk membawa orang ko. Ya kalau tidak ada nan dituan pai ke negara orang baca orangnya kira-kira tu. Utsman ko kan orang terpandang, orang terkenal. Maka painya. Tapi bila painya di tengah malam, yang kira-kira orang Quraisy tidak tahu bila pai itu. Mereka menuju pantai Syuaibah. Kata Pilawi painya Pak. Kata Pilawi. Karena latak dari, kan di Afrika, kalau jalan darat tidak lewat laut dah, itu hampir 1.500 kilo. Kalau lewat darat hampir 1.500 kilometer. Kini ko untuk memintihnya tu, yang di bawah Yaman tu lah. Nah, dari Yaman ke bawah ko tidak ada jalan kecuali laut. Tu kira-kira. Tapi di situ disebutkan dari pantai Syuaibah. Dan membayar di situ disebutkan dalam kitab Fathul Bari penjelasannya, bara membayar sahabatku 1/2 dinar ongkos surang-urang naik kapal tu. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Berarti 2 gram mamih lebih seketik. Biaya ongkos menyu barang berapa? Sekitar 2 juta. Ongkos menyu barang 2 juta. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anak beliau. Karena anak beliau, kalau anak wak pai ko kan lain je rasanya, Pak. Walaupun pai je suaminya Utsman bin Affan, kecik Nabi, sesungguhnya keduanya adalah keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah. Nambah keluarga tu kan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan Nabi tetap dakwah terang-terangan. Dan ternyata ketahuan dikajanya lah di orang Quraisy. Dikajanya
tetapi ternyata kapako baru saja barangkit. Dicarilah di orang Quraisy ko kapal, rupanya kapal ko ndak banyak reciknya. Ya kan? Nan cik le sedang perjalanan pulang lo baru. Dari penyeberangan tadi. Nyelawi. Akhirnya selamatlah rombongan dakwah ini. Rombongan sahabat ini ke Habasyah. Dan Nabi terus dakwah terang-terangan. Taruh je Nabi dakwah. Dan orang ada yang berani ngaduh. Dan waktu itu kan baru tahun kelima tu Pak. Kau tahun kelima kejadiannya kau. Tahun kelima hijrah. Artinya iku masih baru-baru. Dan waktu itu dibuat kesepakatan di orang Quraisy. Kesepakatan waktu itu kaji wak batang dilarang mendengarkan Al-Quran. Karena inyo membuat kesepakatan melarang jemaah haji mendengarkan Al-Quran. Kan itu kaji batang. Kecian korang jemaah haji. Jandangan keciknya. Dek waklah melarang orang. Tetap awak melarang diri awak lah. Dan awak jandangan lo lah. Kalau dan awak jangan sampai lo mandangan Quran tu. Maka disepakati waktu itu tidak akan mendengarkan Al-Quran. Yang keciknya itu telah membuat orang-orang yang mendengarnya tersihir. Tapi mengecek itu sihir ndak usah dah ceknya kan. Karena itu bukan perkataan sihir. Di kecaan syair, Al-Quran itu bukan pula syair. Tapi baca pokoknya jandangan. Biawak ndak terpengaruh lo. Dan kesepakatan mereka itu Allah cantumkan dalam Al-Quran surah Al-Fussilat kita lihat. Ayat 26 halaman 479. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Dan berkatalah waqala. Qala ko tunggal atau jamak? Qala. Pak Chong lah kan jawab filosagan untuk anak. Qala ko surang. Surang kan? Kalau banyaknya qalu. Kalau banyak surang qala. Tapi di kata-kata selanjutnya alladzina kafaru. Jamak orang-orang yang kafir. Qala berarti kecilnya cik, berarti walaupun orang ko banyak, kecilnya cik, sepakat. Itu maksudnya. Berkata dengan sepakat cik kata. Orang-orang kafir. Berarti kesepakatan yang dibuatnya cik. Aduh. La tasma'u li hadzal Qur'an. Janganlah kalian mendengarkan Al-Quran ini. Itu kesepakatan. Jangan Quran. Walghaw fihi. La. Walghaw fihi. Walghaw itu buatlah hiruk pikuk
kata-kata nan sia-sia atau maiboh, itu bahasa Arab. Maiboh ko tu. Kecik na tu. Antahlah atau gaut, wal gaut tu kan laga. Kecik nan ndak jalih hujung pangkalnya. Wal gau maiboh mamaka alai hiruk pikuk. Kalau tadanga orang baca Quran beko atau yang baca Quran buat maiboh situ. La'allakum taghlibun, mudah-mudahan kalian bisa mengalahkan. Artinya ndak jadi orang konsentrasi mendengarkan Al-Quran. Dia khatam Quran cok tu. Nama mengaji yo, nama maiboh wah maiboh yo. Jadi itu kesepakatan. Dan orang Quraisy memang tak lu pernah dengar Quran ko lah tu. Kan dakwahnya baru sembunyi-sembunyi sebenarnya. Cuma nan tahu cerita Muhammad ko mengecek, kata-katanya tu mempesona, yang keceknya kata-kata tu dari Allah. Itu nan tahunya. Tapi nak mandang langsung alun lain. Kan baru-baru. Maka datanglah nabinya di tahun kelima tu ke Kaabah. Dan waktu itu di Kaabah orang-orang Quraisy sedang duduk dan di situ hadir para pembesar-pembesarnya. Tapi orang tak berani ngaduh Nabi. Orang ko sedang duduk, tiba-tiba datang Nabi keadaan orang tu. Itu tercangang orang ko. Dan Nabi langsung saja waktu itu membacakan Al-Quran di hadapan mereka. Jadi tiba orang ko sedang tercangang manganya ko, langsung Nabi bacakan Quran. Surah yang dibaca Nabi waktu itu surah An-Najm. Wad najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنات المأوى. Nabi tarikh baca. Abi kau kafak sentaleh sabar. Nabi tarikh baca, orang Quraisy tadi mendengar kata-kata tu, kata-kata Al-Quran ko, dan tak pernah didengarnya seindah tu kata tu dan sedalam tu maknanya. Ini tak indah sendirinya, begitu dalam maknanya. Membuat tamanuang orang-orang Quraisy tadi itu. Tamanuang je masuk. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ambo kan tes lo sebentar kan. Biasa saya mencari responnya. Nabi ketika baca sebentar ko tu Nabi kan baca sebentar tak? Maka orang Quraisy yang sedang duduk tadi langsung tagak untuk menghormati Nabi tadi. Abarah kira-kira. Tapi yang macam nak ada nan tagak dia. Bedanya nencik orang Arab nencik indak kan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tagak orang Quraisy ko.
dan tanpa sengaja nyulah melanggar kesepakatan dan ibunya. Atau kandak boleh mendengar Quran kalau ada terangah manga buat ewo tak berani orang kau mewah dah. Menyimak, disimaknya, disimak. Makin hidangannya, makin datang kagumnya, makin datang kagum indah kata-kata Quran tu. Coba buka sampai ayat terakhir Nabi membaca. Berapa panjang Nabi membaca? Halaman berapa bagi yang lah buka? 526. Boleh. Dua halaman setengah, itulah. 2,5 halaman dia baca. Sampai Nabi membaca ayat terakhir, cari ayat terakhir. Di ayat terakhir itu yang istimewa apa? Sujud tilawah. Surut sajadah. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Sampai di ayat kan Nabi di Kaabah kan? Nabi langsung sujud ke arah Kaabah. Orang Quraisy sama lu sujudnya. Tak tahan lu orang ku untuk ndak sujud dah. Bara hebatnya kata-kata Quran tu kira-kira. Cuma tiba dia awak nalah orang Islam nak kadang baca imam sepanjang ko. Panjang nalo rasul nak konto. Beda kelas. Nan membaca beda lo kelas nak konto. Kalau Nabi membaca mungkin tak je bahasa-bahasa. Itu sebuah kejadian yang menakjubkan waktu itu. Dan atas kejadian ini hebohlah Arab waktu itu. Anam bu heboh. Orang Quraisy sujud bersama Nabi di depan Ka'bah. Kira-kira angka jadi kira-kira topik namanya tu. Topik trending waktu itu. Trending topik. Bukan di apa saja, di Mekah saja. Kan orang mencaliak. Dan di era orang Nabi dulu sujud. Orang Quraisy dan ada beberapa orang pemuka Quraisy sujudlah. Macamlah cerita entahlah sambuh cerita waktu itu. Yang berbagai macam yang lanjaleh menyatakan bahwasanya berapa pemuka Quraisy telah mengikuti Nabi Muhammad. Maka disaranglah orang ko, orang pemuka dan lain do. Kecil orang tu. Tak tentu manga kami waktu tu dah. Tu bahasanya. Apa sawaknya tak? Terpukau. Kalau terpesona mungkin masih aja lah. Kalau tersepona lain tanah. Yo, tak tentu lah dah tanah. Walau buatnya kesepakatan kan malah melanggar kesepakatan aja leh. Tak akan mendengar Quran. Kalau kau mendengar je Quran tu eboh. Tapi setelah Al-Quran tu didengar tu hilang sadonya. Tak seperti yang dibayangkan indahnya Quran tu. Berbagai macam alasan lo dari orang-orang Quraisy untuk membantah berita tu balik. Istilahnya dia manutui anunya namanya. Manutui biajan kok ndak nata tungki jatuhna minimal taireng jangan sampai burukna namwa di hadapan orang-orang
Quraisy kan buruk nama sebenarnya tu. Ya lah ikut ni Muhammad deh. Wah itu ni lawan selama kau lah ikut je itu. Tapi setelah Nabi pai baru sadar orang kau. Seperti ya terkena sihir, tapi nya tidak sihir dah. Memang begitu indahnya Quran tadi itu. Nah, sampailah berita ko kama ke Habasyah. Berita suji tadi itu sampai ke Habasyah. Kepada sahabat-sahabat Nabi yang lah dulu hijrah. Tapi berita yang sampai ke Habasyah, dah itu dah lain loh. Kamu bisa semua itu kan? Kejadian lain, dan berita lain. Berita yang sampai ke Habasyah tu, orang Quraisy lah masuk Islam sadonyo. Lah suji sama jo Nabi di muka Kaabah. Sananglah ti orang ko. Pulang waklai orang Quraisy lah masuk Islam je. Pulanglah orang ko. Beritanya lain lah nanti pun tu nah. Tapi kalau rancak aja lah tu nah. Ndak berita buruk deh. Orang Quraisy masuk Islam mantap. Berita nanti buat orang Quraisy, tu lah suji sama je Nabi di muka Kaabah. Ayo tu kalau lah suji sama je Nabi nak tu dah. Lah yo tu ini. Pulanglah orang kau lihat. Sampai di hampir masuk kota Mekah, dapatlah cerita nan sabananya. Indah agai dah. Itu sejauh tu jalan Kalau memotong lewat Lawi saja lagi sekitar 2000 kilo perjalanan. Tak kecewa kira-kira? Kecewa berat. Wak diundang orang baralik ke Pekanbaru berjam 5 jam. Lah tiba di Simpang Panam dapat kabar rupanya ndak jadi riko dah biswa non. Abaralik saja. Kadi pulang atau ke bah? Maka pulang ke datang lu bisa balik, tak mungkin. Kan kecewa berat je dah. Rupanya biswa salah telongsong capek na tiba antana. Iko kalau balik ke Mekah, iko pasti ditangkap, disiksa di sana. Maka yang balik ke Mekah yang mendapat jaminan keselamatan dari para pembesar Quraisy masuknya. Mana nindak baliknya ke Habasyah. Itu salah satu kejadian yang cukup fenomenal waktu itu. Itulah kira-kira. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.